السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pembahasan bahwa akidah itu tauqifi wal aqidatu tauqifiyatun. Apa tauqifi? Sama dengan ibadah mahdha, salat, puasa, zikir, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, azan, qomat. Tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dikias-kias. Qobliyah zuhur ada, berarti qobliyah Jumat juga ada dong. Itu kias. Bolehkah dalam ibadah? Tidak boleh. Walaupun Jumat itu pengganti zuhur, zuhur pengganti Jumat, untuk melaksanakan qobliyah Jumat tidak boleh dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan qobliyah zuhur. Harus ada dalil khusus bahwa Rasul atau para sahabat solat qobliyah Jumat. Jika tidak ada, tidak boleh. Tidak bisa dengan mencukupkan diri dikiaskan dengan qobliyah zuhur. Kenapa? Karena ini solat, tawaf, melempar jumrah, mencium hajar aswad, tayamum, wudu, qomat, azan. Tidak bisa dengan kias, tidak bisa dilogikakan dan seterusnya. Begitu pula akidah. Ketika Allah mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, sudah titik berhenti di situ. Ketika Allah mengatakan aku bolak-balikkan hati manusia dengan kedua jariku, ketika Allah mengatakan langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ketika kita mendengar ini di Al-Quran dan Sunnah tentang Allah ini, diam, berhenti sampai di situ. Imani apa adanya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya. Jangan dibahas. Pusing, gak akan ketemu kita kalau membahas. Gak akan terjangkau oleh logika akal kita. Bagaimana Allah yang maha besar menciptakan Adam yang begitu kecilnya. Bumi saja barangkali bagi Allah seperti debu, ya kan? Perbandingan 7 langit berikut bumi dengan kursi kan antum tahu. Perbandingan antara kursi dengan aras kan antum tahu. Bagaimana Allah ini baru di aras. Langit yang 7 berikut bumi jika dibanding dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Padang pasir yang sangat luas, itulah kursi Allah. Langit yang 7 berikut bumi, itulah cincin. Kayak apa perbandingannya? Kemudian kursi Allah jika dibanding dengan arsy Allah seperti cincin pula yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Kursi itulah cincin, padang pasir yang sangat luas itu arsy Allah. Bagaimana Allahnya? Ars tentu kecil sekali
dibanding dengan Allah yang maha besar. Lalu bagaimana bisa menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Nggak mungkin terjangkau oleh akal logika kita. Maka nggak usah dipikir, nggak usah dinalar, nggak usah dilogikakan. Udah ikuti saja letter apa kata Allah, ya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul kelak akan menampakkan wajahnya, menampakkan betisnya. Allah betul-betul menggenggam roh-roh manusia yang sudah mati dan manusia yang sedang tidur di genggaman tangannya. Dan begitu seterusnya. Jangan ditakwil-takwil, jangan ditahrif, jangan ditafwid, jangan ditasbih. Jadi betul-betul tauqifi seperti ibadah. Beda kalau Allah dan Rasulnya berbicara tentang utang piutang, jual beli. Ini boleh akal kita mencernanya, pakai kias boleh, karena itu bukan hal yang gaib. Perintah Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 275 misalnya tentang utang piutang, kita disuruh nulis. Kita disuruh nulis. Kalau kalian utang piutang, disuruh nulis. Ketika nggak ada saksi, nulis. Ya. Bolehkah perintah ini kita kias-kiaskan hari ini dengan apa? Misalnya bukti transfer misalnya, ya boleh. Ya, itu kan termasuk tulisan. Bahkan lebih kuat lagi, kalau tulisan bisa kita rubah-rubah, bisa ada tip X segala macam. Kalau bukti transfer kan udah jelas, ada tanggalnya, ada menitnya, ada detiknya. Kenapa? Karena ini bukan hal yang gaib. Ya. Termasuk ketika Nabi melarang dua larangan dalam sekali sabda. Ya. Wala tabi' baita akhihi wala taqtub khitbata akhihi. Jangan kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli, sudah dibeli oleh orang lain. Jangan kalian melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Ya. Banyak dari kita berpendapat memahami larangan Nabi ini, oh kalau mobil lagi ditawar orang, kita nggak boleh nawar, nggak boleh nimbrung, tunggu sampai tawaran itu ditolak, baru kita boleh masuk. Betul? Betul? Ya. Mobil ini diiklankan 100 juta. Kita datang ke tempat itu. Kebetulan kita keduluan orang. Orang ini menawar 95 juta. Ya. Yang punya mobil diam, belum mengiyakan, belum menidakkan. Ya. Kita langsung bilang, saya aja bang, saya berani 97 juta. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kalau nggak boleh berarti lelang haram dong. Lelang kan kayak gitu kan? Saya berani 100 juta. Saya berani 110. Saya berarti 120. Haram dong. Kenapa boleh? Ada contoh. Ini luar biasa manhajnya. Ada contoh seorang wanita dilamar oleh 3 sahabat. Ya. Namanya Fatimah, bukan Fatimah putri beliau ya. Abu Jaham, Muawiyah, dan Usamah bin Zaid. Abu Jaham, Muawiyah, Usamah bin Zaid. Ya, ya tentu bukan satu detik yang sama, menit yang sama, mungkin di hari lain. Ya. Dan tiga-tiganya belum ada jawaban. Tiga-tiganya belum ada jawaban. Artinya Fatimah belum menjatuhkan pilihan. Mana di antara 3 laki-laki ini yang akan diterima sebagai suami? Fatimah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, aku dilamar oleh Abu Jaham, oleh Muawiyah, dan oleh Usamah. Kemudian Muawiyah jangan, dia miskin ya.
Luar biasa. Muawiyah yang akhirnya menjadi khalifah waktu itu miskin. Nabi menyarankan nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Lalu menikahlah dengan Usamah bin Zaid dan berbahagia mempunyai anak banyak. Masalah, kenapa Nabi tidak melarang tiga pria ini dengan mengatakan, katakan kepada si yang pertama kali melamar engkau siapa, misalnya Muawiyah, berarti haram bagi Abu Jaham, haram bagi Usama melamar kamu. Nggak ada. Artinya dibolehkan. Kecuali sudah ada qabul. Kan lamar itu ijab, sama dengan penawaran, saya jual sekian, itu kan ijab, belum ada qabul kan. Seperti tadi, saya berani 95, saya berani 97, belum ada qabul dari pemilik barang. Ya, kalau sudah ada qabul, ya istilah kita deal, baru haram. Ya, kita datang ke situ sedang di DP-in 10 juta, jadinya berapa? 95, sudah mau sama mau, sudah deal lah. Lalu kita katakan, udah batalkan, jual aja ke saya berani 97. Ini yang haram, ini yang tidak boleh. Kalau pemilik barang belum ada jawaban, maka boleh. Kita pakai logika ini, kita pakai akal kita untuk memahami dua larangan Nabi SAW. Ini kan jelas kias antara menawar dengan melamar. Ya, karena berada di satu sabda Nabi SAW, jangan engkau membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain, jangan engkau melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Maksudnya sekali lagi, sudah deal, sudah diterima, sudah ijab qabul, sudah mau sama mau. Ya. Adapun akidah tidak seperti itu. Tidak boleh ada logika, akal, kias, nurani, pantas nggak pantas, masuk akal apa tidak, nggak ada. Disinilah beliau mengatakan wal aqidatu tauqifiyatun. Akidah itu sifatnya tauqifi, sama dengan ibadah mahdhah itu. Ya. La yajuzu talaqqiha min ghairil wahyain. Tidak boleh berdasarkan di luar dua wahyu. Apa dua wahyu? Dua wahyu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah di luar dua wahyu ini? Nggak boleh. Ya, kalau muamalah jual beli masih boleh. Artinya akal kita pakai untuk memahami sabda Nabi itu. Gitu. Kalau akidah tidak boleh. Jadi jangan kemana-mana, itu saja diimani, selesai. Ya. Oleh karena itu di zaman para sahabat kan nggak ada pembahasan. Apa maksud Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Apa maksud Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Apa maksud Allah bersemayam di atas arsy? Apa maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Nggak ada pembahasan itu. Nggak perlu dibahas. Apanya yang mau dibahas? Cukup ditirukan, diimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul membolak-balikkan hati kita dengan dua jarinya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka selesai. Nggak ada masalah di sini. Muncul masalah ketika Rasul wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat. Muncul masalah baru di situ. Muncul firqah dolal pertama kali. Muncul aliran sesat nomor satu. Nomor satu secara kemunculan, ya, bukan secara urutan kesesatan. Apa? Khawarij. Maka ketika Nabi masih hidup, seluruh kaum muslimin satu, semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Begitu pula ketika Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, seluruh kaum muslimin satu. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba as-salafi. Ya. Begitu pula ketika Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar selama 10 tahun, kaum muslimin juga hanya ada satu. Ahlus sunnah wal jamaah atau al-firqatul najiyah atau at-taifatul mansurah atau al-ghuraba atau as-salafi. Ketika Umar wafat, setelah terbunuh ketika mengimami salat subuh itu, di zaman Utsman, kaum muslimin bukan satu lagi, tapi pecah menjadi dua. Kaum muslimin secara keyakinan itu ada dua. Apa dan apa? Ahlus sunnah dan khawarij. Mu'tazilah belum ada, Qadariyah belum ada, Rafidah belum ada, apalagi Asy'ariyah Maturidiyah belum ada. Baru dua, Ahlus sunnah dengan khawarij. Ya, Ahlus sunnah teriak-teriak, Ahlus sunnah nggak ada yang diam. Ahlus sunnah memperingatkan kaum muslimin, hati-hati khawarij, hati-hati khawarij, hati-hati khawarij. Nggak ada yang diam. Disitulah khawarij sempit, bahkan diperangi. Ketika mereka nekat, tidak mau bertaubat, mengikuti Rasul dan para sahabat, kembali seperti di zaman Rasul dan para sahabat, Ahlus sunnah diperangi. Ya, kan cuman sepertiga itu. Khawarij yang diperangi itu kan cuman sepertiga. Yang 2/3, yang 2/3 bertaubat. Ya, atas iqamatul hujjah dakwah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk datang ke Harura, markasnya Khawarij. Khawarij membikin markas di Harura. Harura itu tadinya pasar, kemudian dikuasai oleh mereka, dibikin markas. Ya, maka salah satu sifat firqah apa? Salah satu sifat firqah dari ini dicontohkan pertama kali oleh Khawarij apa? Ngumpul di satu tempat. Itu ciri-ciri firqah. Ya, ngumpul di Bekasi, di komplek tertentu, ngumpul di Bogor, di komplek tertentu, ya, itu ciri-ciri firqah. Ahlus sunnah tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Tersebar, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada yang di Pasar Minggu, ada di Condet, Celilitan. Ya, kecuali nggak sengaja karena ada sekolahan di situ, ya. Kebetulan wali-wali muridnya masih pada ngontrak, ya ngontrak di situ, biar artinya nggak sengaja ngumpul. Ya, kalau sengaja ngumpul manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dan sedang kita saksikan. Ya, kalau berantem berselisih dengan beda manhaj, ya nggak baik, ya. Berantem berselisih sesama manhaj lebih nggak baik lagi, dan itu terjadi. Ya, beda kalau kita ketemu seminggu sekali di masjid, ketemu seminggu 2 kali di masjid, ketemu ya dalam rangka cari ilmu, nggak bikin menimbulkan masalah, ya. Tapi ini tiap hari ketemu dan bikin ini, bikin itu. Ya, awalnya mesra, romantis dan seterusnya. Tapi setan datang. Ada masalah, ada ini, ada itu. Ya. Lihat Khawarij bikin tempat tersendiri, ngumpul. Maka Ahlus sunnah jangan ngumpul. Yang sudah di Bekasi, ya teruskan di Bekasi. Yang sudah di Serang, ya teruskan di Serang. Ya. Kecuali ada sesuatu, jangan sengaja bikin komplek, bikin klaster khusus. Ahlus sunnah ini menyelisihi,
Ya, kita berkumpul dengan kaum muslimin. Ya, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang hari ini Khawarij juga ada, kan muslim juga. Belum kafir kan? Kita sholat bersama mereka, kita bermuamalah dengan mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa kita ajak ngaji, ya kan? Kalau kita ngumpul mau ngajak siapa lagi? Udah ngumpul, udah salaf semua nih. Mau ngajak siapa? Ya, mendingan kita tidak ngumpul. Ya, akan terjadi sesuatu, dan itu sedang kita saksikan. Nah, diutuslah Ibnu Abbas oleh Ali bin Abi Thalib, dan menarik di sini pertama kali Ibnu Abbas datang, biasa beliau mengamalkan sunnah, memberikan salam Islam, salam dari Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tahu jawabannya? Anak-anak muda Khawarij ini menjawab, ahlan wa sahlan ya ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, gak dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah Ibnu Abbas, marah semarah-marahnya. Aku sampaikan kepada kalian salam Islam, kalian jawab dengan salam jahiliyah. Ini jahiliyah, di luar Islam jahiliyah. Ya, siapa yang mau mengganti assalamualaikum waalaikumsalam diganti dengan salam apapun, itu jahiliyah. Mau selamat pagi, mau selamat siang, mau selamat malam, selamat ini, selamat itu. Satu-satunya salam yang islami adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah beliau. Taulah kita dari sini, firqah-firqah itu walaupun mereka merasa benar, tapi mereka dalam kesalahan yang besar. Ya. Antum barangkali pernah lihat ya, asal ketemu sesama mereka itu berpelukan mesra begitu, dan ngomongnya apa? Assalamualaikum bukan? Bukan. Sambil pelukan, Masya Allah, Masya Allah. Lupa, nggak pakai assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi salamnya diganti Masya Allah. Ya, bukan assalamualaikum waalaikumsalam, tapi Masya Allah. Ada itu firqah seperti itu. Ya, jadi hal sepele aja mereka nggak paham. Gimana yang lebih berat? Bagaimana tentang kaidah? Ya, salaman dari kanan tidak banyak yang mereka lakukan, sedikit dari mereka yang melakukan. Ya. Nabi kan selalu mendahulukan yang di sebelah kanan beliau, mau ngasih makan, mau salaman, dan seterusnya. Ya. Dan ini kebiasaan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah yang diteruskan oleh Islam. Antum harus tahu, ada beberapa kebiasaan jahiliyah diteruskan oleh Islam. Enggak semuanya dihancurkan oleh Islam, yang baik diteruskan. Taulah kita dari sini, zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka punya kebaikan. Mereka menyembah Allah, mereka cinta kepada Allah, mereka memuliakan Allah. Tapi caranya salah. Caranya salah. Menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi mesti melewati Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tentu Allah nggak terima, ini syirik. Ya. Termasuk mendahulukan yang kanan. Ya. Jadi kisahnya di sebelah kanan beliau anak muda Ibnu Abbas, di sebelah kiri orang tua Abu Bakar. Nabi sedang memegang makanan. Nabi belum pernah makan sendiri, sementara di sekitar beliau tidak makan. Beliau bagi, ya, bagi bertiga berarti ya. Umar melihat dari kejauhan. Ya, Umar menyangka sepertinya Rasulullah mau menyelisihi jahiliyah. Umar tahu bahwa kebiasaan jahiliyah kalau apa-apa mendahulukan yang kanan. Gitu.
Kata Umar, itu yang kanan kan anak kecil. Ibnu Abbas kan kecil, umurnya 10 tahun ketika Nabi wafatkan, mungkin waktu itu 8 tahun, 7 tahun. Kata Umar dari kejauhan, kali ini Rasulullah ingin menyelesihi kebiasaan jahiliyah, pasti dikasihkan yang kiri dulu karena jauh lebih tua dari yang sebelah kanan. Ternyata Umar salah sangka. Nabi meneruskan kebiasaan jahiliyah, memberikan kepada yang kanan walaupun anak kecil. Begitu juga ketika salaman, kita bertemu 5 orang misalnya, kita salaman dari yang paling kanan dari kita, kemudian sebelah kirinya, kemudian sebelah kirinya, dan seterusnya. Ini bagian dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, ditegakkanlah hujah di situ. Ya, disampaikan oleh beliau Ibn Abbas, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun inil hukmu illa lillah. Dijelaskan sejelas-jelasnya oleh beliau, 2/3 dari mereka bertaubat, sisanya 1/3 yang tidak mau bertaubat diperangi, dibunuh, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib tidak ragu-ragu. Ali bin Abi Thalib tidak seperti kita barangkali, kan muslim, bahkan sholatnya luar biasa, jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Ya, orang-orang Khawarij isbal nggak menurut antum? Orang-orang Khawarij pakaiannya, celananya isbal nggak? Enggak. Tahlilan, usoli, muludan? Enggak. Salat nariyahan? Enggak. Berbuat berbagai macam bid'ah? Enggak. Ya, tahlilan enggak, muludan belum ada. Ya, dalam hal fikih sama, sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Cuman kesalahan besar Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini dahsyatnya. Maka antum jangan terkecoh hari ini, anak-anak muda yang jenggot, yang cingkrang, yang tidak muludan, tidak tahlilan, tidak usolli, tidak melakukan berbagai macam bid'ah, tapi mengkafirkan peminum khamar, mengkafirkan pelacur, mengkafirkan pezina, mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij dia. Ya. Wabil khusus pemerintah, itu yang paling mereka sukai, mengkafirkan sesama muslim yang berbuat dosa besar. Senang. Mengkafirkan pemerintah lebih senang lagi. Ya. Dan luar biasa mereka nyebut nama. Ya. Waktu itu kan luar biasa, zaman tahun 80-an, 90-an. Soeharto kafir, Amin Rais kafir, ini kafir, ini kafir, kafir. Ya. Yang ahlu sunnah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Ahlu sunnah cuma mengatakan, barang siapa yang mengatakan babi itu haram, babi itu halal, kafir dia. Barang siapa yang mengatakan semua agama sama, kafir dia. Barang siapa yang mengatakan jilbab tidak wajib, kafir dia. Tapi enggak nyebut orang. Kalau mereka berani nyebut orang, berarti mereka tidak faham kaidah iqamatul hujjah. Ya. Kecuali jelas kafirnya, artinya dia orang Buddha, apa Hindu, apa Konghucu, apa Yahudi, apa Nasrani, ya jelas mereka kafir. Ya. Yang kita bahas ini sesama muslim, kaum muslimin. Tapi ya itu tadi, dia bilang jilbab tidak wajib, dia bilang babi halal, dia bilang salat tidak wajib. Maka ahlus sunnah tidak berani mengkafirkan sampai iqamatul hujjah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Wa ma ajma'a alaihi salaf, dan apa yang disepakati oleh kaum salaf ini keterangan tambahan, bukan syarat. Ya.
Karena yang berdasarkan wahyu tidak mungkin para salaf tidak sepakat, nggak mungkin. Ya. Jadi ini bukan dua hal, ini satu hal, tambahan saja. Ya. Seperti firman Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Apakah ini berarti boleh menyekutukan Allah asal tahu ilmunya? Tentu tidak. Namanya menyekutukan Allah pasti nggak ada ilmunya, pasti sebuah kejahilan. Ya. Awas, jangan memahami bahasa Arab, jangan memahami Al-Quran, Sunnah dengan kaidah bahasa yang bukan Arab. Ya. Kalau kaidah bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Ya, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Ma laisa laka bihi ilm. Ya. Kalau menurut bahasa kita barangkali, berarti kalau tahu ilmunya boleh. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Fala tudrikuhal uqul. Tidak bisa dicapai oleh akal kita, indera kita, nurani kita, hati kita, nggak bisa. Tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat. Ya, bagaimana akal kita bisa terima, bisa merasakan masuk surga sendirian, ayahnya ke neraka, ibunya ke neraka, istrinya atau suaminya ke neraka, anak-anaknya semua ke neraka, seluruh keluarga besar dia doang masuk surga, semuanya masuk neraka, dan dia tahu, tapi nggak ada kesedihan sedikit pun. Gimana nurani kita, hati kita bisa terima itu? Nggak bisa kan? Ya, tapi itu kata Allah, kata Rasulullah, orang yang masuk surga tidak mungkin bersedih apapun yang terjadi, termasuk Nabi SAW. Nabi menangis, meneteskan air mata, para sahabat ikut menangis ketika diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa ayah ibunya masuk neraka. Tapi nanti ketika Nabi sudah betul-betul masuk surga, tahu ayah ibunya di neraka, menangis beliau? Tidak. Sedih beliau? Tidak. Kasih sayang karena darah, karena keluarga, karena pertemanan, karena kesukuan, kebangsaan dicabut oleh Allah. Nggak ada lagi. Yang tersisa, yang tidak dicabut adalah kasih sayang karena Allah satu-satunya. Sama-sama muslim, semanhaj, seakidah, akan ditumbuhkan rasa kasih sayang. Wa naza'na minhum min ghillin. Bahkan hasad saja tidak ada, iri saja tidak ada. Nih, antum tahu adik antum di surga Firdaus misalnya, antum cuman di surga Naim di bawahnya, ada rasa iri? Tidak ada. Sudah puas sepuas-puasnya, sudah nikmat senikmat-nikmatnya. Walaupun antum tahu adik antum atau teman antum yang antum nggak sangka-sangka ada di surga Firdaus misalnya. Ya, nggak ada iri, nggak ada hasad, betul-betul kenikmatannya sempurna, luar biasa. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau kita mau berlomba, ke situ adanya, ke situ tujuannya. Kalau kita ingin berlomba, bukan di sini. Perlombaan itu bukan di sini, nanti ke sana. Ya. Perlombaannya dimulai dari sekarang, tentunya. Insyaallah antum tidak lupa bagaimana perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar, perlombaan antara Amr bin As dengan sahabat-sahabat lain untuk meraih surga, meraih ridha Allah, meraih pahala sebanyak-banyaknya. ولا تحيط بها الأوهام.
dan tidak bisa dicapai oleh angan-angan. Mau membayangkan Allah itu begini, membayangkan surga begini, pasti salah. Pasti salah. Ya. Maka ada kalimat, kullama qatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benak kita, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Kan keterangan sudah banyak tuh. Allah bersemayam di atas arsy, Allah memiliki kedua tangan, Allah mempunyai telapak tangan, Allah mempunyai jari, dan seterusnya. Kan jelas tuh keterangannya. Lalu kita membayangkan, ya. Dan yang membayangkan bukan kita doang, seluruh manusia di jagat raya alam semesta yang jumlahnya triliunan itu, dari dulu sampai sekarang, pasti nggak ada yang benar, nggak ada yang pas. Mirip-mirip aja nggak mungkin, ya. Maka ketika kelak kaum muslimin menyaksikan wajah Allah, tidak ada yang tidak terkagum-kagum, tidak ada yang tidak berdecak, tidak ada yang seperti yang saya bayangkan. Ternyata nggak mungkin. Orang surga aja nggak mungkin, apalagi Allah. Surga kan masih makhluk, Allah bukan makhluk. Surga aja nggak mungkin, ya. Kita merasakan lezatnya makanan surga, minuman surga, lalu kita bilang, ini mirip-mirip waktu saya di Kebayoran Lama. Nggak mungkin, ya. Melihat sesuatu yang indah, ini mirip waktu saya ke nggak mungkin. Nggak ada yang tidak terkagum-kagum, nggak ada yang tidak terkaget-kaget. Maka disimpulkan kenikmatan surga itu, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah terbayangkan di hati kita, di hati siapapun. Membayangkan saja nggak bisa, menghayal saja salah. Padahal hayalan itu kan luar biasa liar, ya, tapi salah, nggak benar, ya. Karena kenikmatan surga tidak bisa dihayalkan. Ya, masuk waktu Isya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Fal wajibu fil aqidati at-taslimu lillah. Maka yang wajib di dalam akidah ini adalah taslim. Taslim, serahkan kepada Allah, serahkan. Terserah Allah mau ngomong apa tentang dirinya. Kok jadi kita ngatur-ngatur? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, itu ngatur-ngatur Allah. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Enggak, Allah enggak berada di atas arsy. Padahal Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah naik turun dong, pindah-pindah terus. Enggak, Allah enggak turun ke langit dunia. Maksudnya bukan begitu, diatur-atur, ya. Padahal terserah Allah. Maka ada ahlul bidah yang menyindir-nyindir ahlus sunnah. Ya. Aku nggak mau punya Tuhan kok naik turun, nyindir ahlus sunnah. Ya. Memang mereka ahlul kalam itu kerjanya ngeledek, karena memang ada celah untuk diledek sampai hari ini. Ya. Barangkali belum lama antum dengar, ya, alhamdulillah sudah tidak ada dia di muka bumi ini. Tuhannya orang Salafi itu, orang Wahabi dia bilang, ya,
kayak apa dia bilang, Tuhannya Sunggokong apa-apa itu ya, dia duduk ya kan, oh kakinya ungkang-ungkang ditambah-tambah nih. Dari dulu itu bukan cuma hari ini. Jadi kerjaannya ahlul bidah itu ngeledek hadis Nabi, ngeledek ayat Al-Quran. Itu kan dialami oleh Imam Ahmad di Baghdad sebelum kedatangan Imam Syafi'i, ya. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad ini, kami para pelajar hadis yang beriman dengan ayat dan hadis apa adanya tentang Isra Mi'raj, Nabi naik turun ketemu Nabi Musa dan seterusnya, ini kan semua gaib. Tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga, diledek-ledek, dicaci maki oleh ahlul kalam. Tapi setelah datang Imam Syafi'i, mereka bertekuk lutut, ya. Karena Imam Syafi'i bukan cuma hafal Al-Quran dan Sunnah, tapi luar biasa pemahaman beliau dan bisa mematahkan hujah lawan. Dua tokoh besar ahlul kalam, Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i seharian. Awalnya datang ke rumah Imam Syafi'i mau ngeledek, ya. Apa Abu Thawr dulu, apa Husain Al-Qarabisi dulu yang ngajak temennya ini, ya. Katanya ada ahli hadis nih datang ke Baghdad ini, yang dimaksud Imam Syafi'i, ya. Ayo kita olok-olok dia, ayo kita ledek. Datang ke rumahnya berdua, ya tentu diterima oleh Imam Syafi'i. Karena mereka datang duluan, ya tentu mereka nanya, ya. Kan nggak mungkin, Syafi'i dengerin saya mau ngomong, nggak. Ngeledek itu kan biasa kan, orang mau ngeledek kan pura-pura nanya. Tujuannya ngeledek, tapi pura-pura nanya. Seperti Yahudi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kan nanya kepada Nabi, tujuannya ngeledek. Mulailah bertanya, dan selalu dijawab oleh Imam Syafi'i dengan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Ini ayatnya begini, ini hadisnya begini, ini ayatnya begini, ini hadisnya begini, ya. Gak ada kata-kata Imam Syafi'i menurut saya. Sementara ahlul kalam ucapannya gak jauh dari menurut saya, menurut hemat saya, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang kami tahu, nggak jauh dari itu. Kalau nggak, menurut si fulan, menurut si fulan, menurut si A, menurut si B, walaupun sebagiannya ulama. Imam Syafi'i tidak keluar dari mulutnya kecuali qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul. Seharian, ya, tanya jawab. Di kemudian hari, dua orang ini mengatakan, kami mendebat Imam Syafi'i selalu dijawab dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Berhenti makan, istirahat, sama sholat, sambung lagi, mungkin duhur, ya, sambung lagi sampai asar, sholat, sambung lagi, maghrib, terus sampai gelap. Kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami. Hancur subhatnya, hilang subhatnya di hadapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ya. Sampai hari ini. Maka antum jangan kaget, jauh gak usah terlalu emosi kalau sunnah Nabi ini diledek, jenggot diledek, tidak isbal diledek, ya, meyakini Allah bersemayam di atas arsy diledek, Allah turun ke langit dunia diledek. Itu bukan hal yang baru, ya. Dan tidak usah dengan diledek lalu kita ubah strategi. Ini daripada diledek dulu kesel juga, ya. Udah bahas yang lain dulu dah. Bahas ekonomi umat, bahas persatuan Islam, biar nggak diledek. Pembahasan itu kan sama, enggak, ya. Ahlu sunnah tidak mundur, tidak bergeming, udah terus silahkan ngeledek biar puas, ya, sekalian puas.
ya, tetap ahlus sunnah, tegak di atas hujjah, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan terus mau terima atau tidak, Allah yang memberikan hidayah. Seperti Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, kalau Allah tidak berkenan memberikan hidayah, ya nggak dapat. Memang Allah berkenan memberikan hidayah kepada dua tokoh filsafat ini. Imam Syafi'i cuma perantara, asbab. Ya. Ada satu yang luar biasa, terkagum-kagum dengan ilmunya Imam Syafi'i. Ya. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah, sampai mati dalam kesesatan. Ya. Sampai ibunya itu minta tolong pada Imam Syafi'i, mohon dinasihati anak saya karena dia sangat kagum dengan Anda. Tapi dasar Allah tidak berkenan memberikan hidayah. Al-Marisi, Ibnu Ghiyas Al-Marisi ini terkagum dengan Imam Syafi'i, tapi Allah tidak berikan hidayah. Maka sampai akhir hidupnya berada dalam kesesatan, tidak kembali kepada sunnah. Ya. Maka bagi kita, terutama para du'atus salaf, jangan pernah berfikir hasil dalam dakwah ini. Jangan pernah berfikir tentang hasil. Hasilnya bagaimana nih, sudah dakwah sekian tahun di masjid ini. Enggak. Ya, antum lupa dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Bukannya berhasil, malah mati di tangan kaumnya, dibunuh kan? Apakah beliau berdua gagal menjadi nabi? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Lalu nabi ini dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena tidak punya pengikut? Enggak. Tidak berkurang keutamaan si nabi ini walaupun tidak punya pengikut. Mana ada manusia yang dakwahnya sepadan dengan Nabi, tentu di bawahnya ilmunya, ketakwaannya, kefasihannya, dan seterusnya. Tapi Nabi ini Allah takdirkan tidak punya pengikut satupun. Ya. Apakah hari ini seorang dai yang pengikutnya ribuan berarti lebih mulia dari Nabi ini? Enggak sama sekali. Ya. Jadi keberhasilan itu tidak mempengaruhi kemuliaan seseorang. Begitu juga kegagalan. Yang penting usaha. Maka terus usaha para duat ini sampaikan apa adanya. Yang hak-hak, yang batil-batil, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah, yang syirik-syirik, yang tauhid-tauhid. Jangan disembunyikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak sekalipun pahit, nggak enak didengar. Tapi kalau ini hak, sampaikan. Wallahu a'lam. Tentu tidak tahu ya, dan ini kan bukan wahyu ya. Maka ketika Muhammad bin Yahya mentahzir Imam Bukhari, siapa yang masih duduk di majelis Bukhari, saya haramkan duduk di majelisku ini ya. Mayoritas masih duduk di situ kecuali Imam Muslim. Berarti kan bebas ya. Mau sikoh dengan Muhammad bin Yahya silahkan, mau sikoh dengan Imam Bukhari silahkan. Kan dua-duanya bukan wahyu, bisa benar bisa salah, cuman pendapat ya kan, gitu, cuman pendapat. Maka kita semua merdeka ya. Seperti hari itu merdeka gitu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.